Menuju Zero Over Dimension Overload atau ODOL 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD wilayah 19 Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat melakukan normalisasi kendaraan di Kabupaten Sidrap pada Kamis 17 Juni 2021. Normalisasi dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB Data E, Kecamatan Watampulu. Terdapat 6 unit kendaraan dinormalisasi, terdiri dari 4 unit angkutan barang bak muatan terbuka fixed site dan 2 unit angkutan bak muatan terbuka pengangkut gas LPG. Hadir menyaksikan kegiatan Kadis Perhubungan Sidrap Haji Labenga, Korsatpel UPPKB Data E Eliawati, Kapolsek Watampulu Ibda Jayadi, Perwakilan Koramil Watampulu, Sekcam Watampulu Muhammad Basri, serta perwakilan UPU BKB Kabupaten tetangga. Kasih Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan BPTD Wilayah 19 Sulselbar Arham Safti mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum peningkatan peran subsektor transportasi darat terutama pada moda angkutan jalan raya. Penanganan permasalahan overdimension overload ini harus ditangani dari hulu sampai hilir. Diperlukan kesamaan pemahaman, visi, misi, kesadaran dan kerjasama serta komitmen dari semua pihak. Upaya normalisasi atau pemotongan dimensi kendaraan tersebut menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan odol. Diharapkan dengan banyaknya kendaraan yang dilakukan normalisasi dapat mengurangi permasalahan overdimension overload. Sulawesi Selatan dan Barat, seperti apa? Pertanyaannya apa? Ya, mungkin dalam rangka apa ini, Pak? Jadi sesuai dengan judul yang ada di spanduk yang terpampang di belakang saya, yaitu dalam rangka normalisasi angkutan atau kendaraan overdimensi overloading yang biasa disingkat dengan ODOL. Dilaksanakan pada hari ini 17 Juni 2021 bertempat di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Data E, Kabupaten Sidrap. Nah, ada apalagi terkait yaitu kegiatannya hari ini. Ya. Nah, untuk mencapai zero odol, Pak, di tahun 2023, upaya apa yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan khususnya, Pak, terkait hal tersebut untuk mewujudkan atau merealisasikan? Ya. Jadi upaya yang kita lakukan sebenarnya sosialisasi itu sudah 3 tahun berlajaran. Jadi sekarang itu penerapan normalisasi yang secara sukarela atau secara mandiri. Jadi normalisasi tanpa didahului dengan proses penegakan hukum. Artinya dengan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan odol ini dengan sendirinya menawarkan untuk dilakukan normalisasi atau pemotongan, mengembalikan kondisi sesuai ukuran yang sebenarnya. Apa itu kondisi yang sebenarnya? Ya sesuai yang diamanatkan baik undang-undang peraturan pemerintah PP 55 tahun 2012 tentang kendaraan, peraturan Menteri Perhubungan maupun peraturan Dirjen yang terkait dengan overdimensi dan overloading. Jadi kita mengacu itu, tidak keluar dari regulasi yang ditentukan. Jadi ukuran yang kita mau kembalikan yang sebenarnya yaitu mengacu dengan regulasi perundang-undangan yang ada. Gitu. Jadi kembalikan sesuai ukuran yang diamanatkan undang-undang. Kalau terkait sanksi dari kendaraan yang overdimensi atau overloading ini seperti apa, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk saat ini kita masih lakukan sampai tahap Januari 2023 tanggal 1 Januari itu Indonesia diharapkan menuju zero odol di situ. Nah, sanksi juga pada saat per 1 Januari 2023. Kalau sekarang seperti saya sampaikan tadi masih tahap menuju ke 2023, kita masih melakukan normalisasi mandiri, sukarela. Yang mau sukarela silahkan dilakukan pemotongan atau normalisasi secara sukarela tanpa melalui proses hukum. Tapi di Januari 2023 nanti sudah tidak ada kami mandiri lagi. Begitu terjaring di jalan ataukah di jembatan timbang, kendaraan odol ini pasti melalui proses hukum. Nah itu tadi ada sanksinya sesuai pasal 277 Undang-Undang 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 277 tadi, bahwa barang siapa yang membuat kendaraan, merakit atau mengimpor yang tidak sesuai dengan peruntukan untuk sesuai dengan ketentuan uji tipe, maka diancam dengan sanksi kurungan 1 tahun penjara atau 2 maksimal denda 24 juta rupiah. Itu sanksinya nanti pada saat per 1 Januari 2023. Jadi sekarang masih ada waktu kurang lebih 1,5 tahun. Kita ya yang mau normalisasi, kita ayo yang punya kendaraan over dimensi, silakan secara sukarela di saat inilah Pak. Dan masih ada 1,5 tahun Pak ya, hingga Januari 2023. Oke, siap. Harapannya sendiri Pak terkait normalisasi ini? Ya, harapan saya melihat dengan banyaknya sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi, bahkan ada beberapa pengusaha atau pemilik angkutan itu sudah menandatangani berita acara komitmen melakukan normalisasi, tapi hingga batas yang ditentukan dan sudah dia lakukan di atas materai tapi belum dilakukan. Jadi harapan saya sebenarnya yang sudah pengusaha atau pemilik kendaraan yang sudah melakukan berita acara komitmen normalisasi, ya sesegera mungkinlah sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani di beberapa UPPKB yang ada baik di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat. Jadi itu harapan saya, karena sampai saat ini seperti yang saya sampaikan tadi baru 13 atau berapa tadi? 16 yang sudah normalisasi. Jadi saya harapkan supaya ya sukarela tadi, jangan sampai menunggu proses hukum tadi di 2023. Sementara Haji Lamanga menyebut pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Perhubungan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat menuju Zero Odol 2023. Ini menjadi perhatian bersama kalau memang ada kendaraan yang tidak memenuhi syarat, jangan diberi kartu izin lulus UPPKB. Sehingga 2023 nanti Zero Over Dimension Overload bisa direalisasikan khususnya di Kabupaten Sidrap. Saya kira pemerintah daerah dalam ini Dinas Perhubungan tentu harus mendukung sepenuhnya daripada kebijakan pemerintah pusat ini, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Olehnya itu kami dari Dinas Perhubungan melalui UPTD PKB selaku unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor senantiasa harus betul-betul memperhatikan ini. Kalau memang ada kendaraan yang memang tidak memenuhi syarat, maka saya sampaikan jangan dikasih izin dalam hal ini kartu uji lulus kendaraan bermotor. Itu harapan saya, karena ini harus didukung sepenuhnya ini, terutama tahun 2023 ini sama sekali tidak ada lagi toleransi, harus betul-betul bebas odol di Kabupaten Sidrap khususnya, dan tentunya Indonesia pada umumnya. Nah, harapannya atau himbauannya Pak terkait dengan mungkin pengguna kendaraan yang overdimensi atau overloading? Ya, saya kira dari pemerintah kabupaten, khususnya kami dari desa, saya sangat mengharapkan atau menghimbau terutama pada pengusaha kendaraan tambaran dan juga pengusaha pembuat korosari harus betul-betul memperhatikan ketentuan ini. Itu harapan saya dari Dinas Perhubungan. Sementara itu, Eliawati selaku Korsatpel Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Datae mengungkapkan, tugas pokok di UPPKB Datae ini meliputi penindakan, pengawasan kendaraan bermuatan barang seperti buku kir, pengukuran kendaraan, dan jika didapati kendaraan overload dilakukan transfer muatan dan dikenakan tilang. Serta jika ukuran kendaraan overdimensi akan disosialisasikan normalisasi mandiri sebelum Januari 2023. Ya, kegiatan kami di sini adalah penindakan, pengawasan kendaraan bermuatan barang. Jadi ketika ada kendaraan barang yang masuk di dalam jembatan timbang, itu kami akan periksa mulai dari buku kirnya. Seperti yang kita lihat saat ini adalah pengukuran kendaraan, di mana ketika kami dapatkan yang overload itu kami otomatis tindaki, harus transfer muatan. Jadi muatannya itu harus ditransfer dan tilang.
Begitu pula ketika penguji kami mendapatkan ukuran yang melebihi dari pabrik kendaraan itu otomatis kami ukur dan kami masih secara kekeluargaan untuk sosialisasikan untuk tetap normalisasi mandiri. Sebelum per 1 Januari 2023 itu sudah zero overload dan overdimensi. Jadi tidak ada lagi dibilang kita masih mau normalisasi mandiri, itu langsung ke ranah hukum. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.